ورسوله المبعوث رحمة للعالمين هدى وبشرى للمؤمنين اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا ربنا ارزقنا علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا حلالا طيبا مباركا اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصياتك وبفضلك عمن سواك وقال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون صدق الله العظيم. Hadratul kiram wal muhtaram yang saya hormati, semoga Allah muliakan para asatidz wal asatidzah, para sepuh bini sepuh, Bapak Ibu ikhwata iman jamaah salat subuh Masjid Baitul Mukmin yang semoga setiap kita Allah tetapkan hidup dan mati dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala menghimpun wajahkan kita dalam kenikmatan iman Islam, disempurnakanlah dengan sehat dan afiat serta kesempatan berikut dengan kemudahan, sehingga di pagi ini dihadirkan di masjid Allah Subhanahu wa ta'ala sama-sama taqarrub melalui amal ibadah yang Allah fardukan, yakni salat subuh, dan kita tunaikan secara berjamaah. Mudah-mudahan salat kita adalah salat yang kelak pertanyaan pertama dalam hisab akan menjadi tolak ukur keselamatan amal-amal ibadah lainnya insyaallah. Salawat dan salam dilimpahkan semoga senantiasa haribaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi, untuk keluarganya, sahabatnya, pengikutnya yang setia, dan semoga Allah sampaikan kepada kita umat-umatnya, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, kita awali tadarus kita dengan membacakan kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah kita melanjutkan sebagian dari materi kajian kita, yakni tentang hukum waris Islam. Kita sudah membahas tentang pengertiannya, kemudian istilah waris di dalam Al-Quran, kemudian sumber hukum waris yang digunakan oleh kita umat Islam untuk menjadikannya sebagai rujukan, kemudian hukum mempelajari ilmu waris itu sama dengan bagaimana kita mempelajari ilmu tajwid, membaca Qur'annya fardu ain, tapi mengerti ilmu baca Qur'annya atau ilmu tajwidnya adalah fardu kifayah. Mempelajari ilmu faraid adalah fardu kifayah, tapi menerapkan ilmu faraid di dalam pembagian waris adalah fardu ain. Yang berikutnya, istimewaan ilmu waris Islam itu diantaranya masih memberi ruang untuk adanya wasiat ya, dari kita yang masih hidup dan nanti berlaku setelah kita meninggal dunia. Tetapi ada batasan. Yang pertama, wasiat itu maksimal sepertiga harta warisan, tetapi tidak boleh diberikan kepada ahli waris. Kemudian Bapak Ibu sekalian, dalam waris Islam laki-laki dan perempuan sama-sama mendapatkan bagian. Dulu zaman jahiliyah perempuan sama sekali tidak mendapatkan warisan, justru bahkan menjadi objek waris. Di dalam waris Islam
tidak disyaratkan harus sudah dewasa, bahkan anak yang masih dalam kandungan juga sudah mendapatkan waris, atau bahkan orang yang tidak sempurna menurut medis atau menurut kita, kita anggap misalnya berkebutuhan khusus, tetap mendapatkan bagian waris. Nah, orang-orang yang bahkan nanti ada masalah khusus Bapak Ibu sekalian tentang khunsa. Khunsa itu apa? Banci. Banci saja itu Bapak Ibu sekalian mendapatkan waris. Kemudian orang hilang, ada yang hilang Pak dari rumah, pergi di umur 20 tahun. Sudah 20 tahun meninggalkan keluarga, orang tuanya meninggal, dapat waris atau tidak? Tetap mendapatkan bagiannya. Bahkan nanti ulama berbeda pendapat, diantaranya ulama menetapkan tetap mendapatkan warisan sampai usia rata-rata. Berapa rata-rata tuh Pak? Ya sekitar 60, 70. Jarang ada di antara keluarganya yang hidup sampai 100 tahun gitu. Ya, maka kalau dia sudah baru meninggalkan 20 tahun dari keluarganya, sementara ketika dia tinggalkan keluarga umur 20, berarti baru 40, tetap mendapatkan bagian. Tapi kalau dia pergi hilang di umur 70 tahun, dan sudah 20 tahun hilang, kemungkinan besar sudah innalillahi, maka dia tidak mendapatkan bagian waris. Atau kemarin sudah kita bahas tentang perempuan atau istri yang ditalak suami, bagaimana statusnya tergantung dari talaknya. Ada talak yang masih boleh rujuk, ada talak yang tidak mungkin rujuk, harus akad nikah lagi, atau ada talak yang bain kubro yang tidak mungkin kembali bersatu kecuali ada muhallil atau yang menghalalkan, yaitu si perempuannya menikah lagi dengan laki-laki lain dan bercerai. Itu ada bagian khusus tentang pembahasan waris. Tapi intinya waris Islam itu begitu mencakup semua. Yang tadinya tidak mendapatkan kemudian mendapatkan waris. Tidak dibenarkan anak angkat. Dulu anak angkat itu adalah ahli waris. Tapi datang Islam, syariat Islam menetapkan anak angkat bukan ahli waris. Bagi anak angkat atau nanti ada disebut dawil arham, itu boleh mendapatkan bagian tapi bukan warisan. Tetap mendapatkan bagian meskipun dia gila, Pak. Meskipun gila tetap mendapatkan warisan, tapi nanti yang mengelolanya adalah wali. Jadi ada orang yang ditunjuk sebagai penanggung jawab harta. Kenapa? Mungkin saja gitu. Orang gila itu kemudian hari sehat. Kan ada orang gila dadakan juga ada kan Pak gitu. Yang kursi nggak dapat gila aweh gitu. Ternyata diobati, diterapi 2 tahun kemudian sembuh lagi gitu. Jadi orang gila itu tetap mendapatkan bagian. Ya, jadi makanya di sini memiliki kekuatan, tidak harus orang dewasa, tidak harus memiliki kekuatan fisik, tidak harus sehat jasmani dan rohani. Jadi di sini tidak disyaratkan, tidak mesti sehat rohaninya. Meskipun rohaninya sakit, ya gila, tetap mendapatkan bagian. Sepanjang dia satu punya hubungan nasab atau punya hubungan nikah. Dua kan ya Bu? Yang berlaku itu nasab dan nikah. Kalau memerdekakan itu sudah tidak ada kasusnya gitu. Tapi kalau dia menikah berarti pasangan suami istri, suaminya gila, istrinya meninggal, dapat bagian? Tetap dapat bagian, Pak. Cuma ada yang ditunjuk sebagai wali atau yang menjaga hartanya. Inilah Islam ya. Sampai sedetil itu gitu. Harta warisan tetap diberikan. Termasuk orang hilang, Bu, Pak, mohon maaf. 40 hari yang lalu, mungkin lebih sekarang ya, 45 hari yang lalu, ada mahasiswa dari Ikopin University yang berangkat ke Garut
untuk camping ceritanya tuh Pak. Malamnya mungkin istirahat, pagi-paginya menikmati pantai. Namanya Guha gitu Pak, di daerah Puncak Guha namanya. Di daerah Garut Selatan gitu. Puncak Guha. Malamnya camping, paginya berenang. Yang berenang cuma 3 orang. Dan berenang di tempat yang aman. Tiba-tiba digulung ombak, yang satu, banyak videonya beredar Pak. Yang satu ternyata masih terselamatkan. Tapi yang 2 sampai hari ini nggak ketemu. Sampai 7 hari berturut-turut, seminggu, semua pihak dilibatkan, banyak sekali tidak diketemukan. Nah, yang seperti ini warisan dapat ya Pak? Kalau misalkan orang tuanya meninggal, ini orangnya dianggap hilang. Orang seperti ini dianggap hilang atau meninggal. Kira-kira antara hilang dan meninggal. Kalau yang berangkat dari rumah, pergi, nggak ada kabar, itu namanya hilang. Nah kalau yang tadi, hilang memang Pak dari pencarian. Tapi secara eh, umum, ketika mereka digulung ombak, kemudian tersapu, sama sekali tidak diketemukan. Kan di situ ada gua yang di dalamnya juga dalam, airnya juga deras. Maka semua pihak mencari tidak ketemu. Ini tidak dikategorikan hilang, tapi dikategorikan meninggal. Nah kalau meninggal, ahli waris duluan daripada siapa? Yang orang tuanya masih ada, anaknya sudah duluan, dianggap meninggal. Walaupun nggak pasti meninggal. Mungkin nggak hidup. Mungkin, tapi sangat kecil kemungkinan hidupnya melihat kondisi seperti itu, karena menurut para ahli umumnya kalaupun selamat, ya kecil kemungkinan selamatnya. Yang mungkin besar adalah meninggal. Cuma yang hilang itu mungkin ada palung di bawahnya atau terseret ke laut lepas, tapi ya itulah Allah Subhanahu wa taala. Cuma hukumnya seperti apa? Yang tadi itu dianggap meninggal dunia. Karena menurut zuhiriyahnya ya meninggal. Nah, kalau meninggal, dia ahli waris atau bukan, Pak? Ya, kalau orang tuanya meninggal dapat bagian, sudah dihapus saja, Pak. Jadi kalau ada kakak adik bertiga misalnya, ini yang paling bungsu laki-laki, yang ada kakaknya perempuan 2, Bu. Maka si ahli waris bagian anak dibagikan kepada siapa? Hanya 2 anak perempuan, ayahnya sudah tidak ada misalnya, kakek sudah tidak ada, pamannya ada, saudaranya ada, saudara almarhum ayah. Ayah ini punya saudara, jadi paman si almarhum, itu dapat nanti Pak. Ya, jadi yang meninggal tadi itu dianggap sudah tidak ada sebagai ahli waris, maka kemudian akan mengubah bagian, mengubah bagian. Contoh 2 perempuan tadi, kalau ada saudara yang laki-laki, harusnya apa Bu? Namanya asobah, dia bersama-sama dengan saudara. Tapi karena saudara laki-laki yang satu tadi meninggal, tinggal 2 orang perempuan, berapa bagiannya? 2/3 gitu. Karena 2 orang perempuan jadi 2/3. Nah ini keistimewaan hukum waris Islam gitu. Ya, tabani termasuk tadi orang yang mengangkat anak tidak dibenarkan. Kalau mau ngasih kepada anak angkat tadi, hanya berupa apa? Boleh wasiat, boleh hibah yang maksimal 1/3 dari seluruh harta warisan. Kalau tetap mau diberikan. Ini sudah kita bahas tadi juga sebagian, bahwa nasab dan korobah ini menjadi sabab waris. Sumpah setia juga iya, tapi dihapus oleh Al-Quran sendiri. Dalam Quran surah An-Nisa 33 dihapus oleh Al-Anfal 75. Dulu yang sumpah setia akan dapat warisan. Sekarang sudah tidak ada hukumnya. Ayatnya masih ada. Kemudian tabani atau adopsi, tadi sudah kita bahas. Orang yang hijrah ke Madinah dapat waris, yang nggak ikut hijrah nggak dapat waris. Kemudian muhajirin dan ansor yang dulunya saling dipersaudarakan mendapatkan bagian waris, tapi Allah kemudian menetapkan hukum mereka tidak saling
mewarisi. Nah, ini sudah kita bahas bahwa waris itu baru ada dengan rukun dan syarat. Ini rukun warisnya adalah muwaris atau pewaris, al-waris penerima, al-maurus hartanya. Syarat waris itu wafatnya pewaris, hidupnya ahli waris, ada hubungan. Diketahui hubungannya jelas antara ahli waris dan pewarisnya. Sebab menerima waris sudah kita bahas, yaitu kerabat, 2 nikah, ketiga pemerdekaan walaupun sudah tidak mungkin, yang keempat jihadul Islam. Kalau tidak ada keturunan sama sekali, maka yang jadi ahli waris adalah ya inilah Islam. Contoh kalau kita lihat seperti Baitul Mal, ada semacam yayasan. Nah, kalau enggak masjid, nah, itu menjadi penerima waris bagi mereka yang sama sekali tidak memiliki ahli waris. Setelah ahli waris 25 dicari, tidak ada. Tapi ternyata adanya dawil arham. Dawil arham dulu, Pak. Dawil arham itu contoh siapa? Contoh cucu laki maupun perempuan dari jalur anak perempuan. Itu bukan ahli waris, Pak. Cucu dari jalur anak perempuan itu bukan ahli waris. Saya belum sempat catatkan di sini Bapak Ibu sekalian di slide presentasinya, tapi mohon berkenan untuk paling tidak saya sampaikan gitu. Dawil arham itu orang yang paling dekat kedudukannya dengan si mayit. Hubungannya kerabat, ada nasab, darah gitu, Pak. Tapi penetapannya mereka bukan ahli waris. Saya loncat ke sini dulu, Pak. Oh iya, kurang besar ya. Saya kembali ke sini sebentar, Bu. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini hanya 25 orang. Yang jadi ahli waris hanya 25 orang. Ada orang yang sangat dekat. Contohnya dari sini. Mayit itu M ya, Pak. Punya anak nomor 3, yaitu laki-laki ya. Mayit ini kan ahli waris laki-laki. Nomor 3 siapa? Anak laki-laki. Nomor 4 cucu laki-laki dari anak laki-laki. Baik, pindah ke yang perempuan. Ini perempuan semua berarti. Si mayit punya anak perempuan. Nomor 4 ya. Nomor 4 anak perempuan. Kemudian nomor 5-nya cucu perempuan dari anak laki-laki. Ini AL tuh anak laki-laki. Ini anaknya nomor 4 dan AL. Itu anak tuh, Pak. Anak nomor 4 anak perempuan, AL anak laki-laki. Dari anak laki-laki ada nomor 5, yaitu cucu perempuan. Jadi cucu ada 2, cucu laki-laki, cucu tapi dari jalur anak laki-laki. Anak perempuan di sini nomor 4, ada nggak ke bawah? Nah, itu namanya dawil arham. Ada berapa? Ada 11, Pak. Dawil arham itu orang yang sangat dekat, punya hubungan kerabat, nasab, contoh cucu, tapi bukan ahli waris. Nah, ini penting tuh, Pak. Ada 11 orang yang sangat dekat hubungannya, tapi dia tidak boleh dapat waris, karena bukan ahli waris. Kalau mau dapat apa? Ya semacam tadi wasiat wajibah, mau dikasihnya semacam hibah gitu, Pak. Sayang Bapak sama cucu kan meninggal nih, Pak. Bapak ibu salah satu meninggal gitu ya. Kita punya anak kita itu laki-laki dan perempuan, atau anak kita perempuan. Anak kita yang perempuan satu-satunya lagi, Pak. Bapak punya anak perempuan satu-satunya lagi. Itu kalau dia hidup, Bapak meninggal, dia hidup anak perempuan, berapa dapatnya? Setengah kalau sendirian. Kalau berdua, 2/3. Anak perempuan tuh dapat setengah atau 2/3. Kalau sendirian anak perempuan, setengah harta warisan. Kalau 2 orang, 2/3. Kalau ada anak laki-laki, udah habis di situ. Bareng-bareng sama anak laki-laki karena asoba. Ini anak perempuan satu-satunya. Ternyata anak perempuan ibu menikah kan?
menikah, sudah punya anak, punya cucu. Kadang-kadang lebih sayang sama siapa? Sama cucu, gitu. Tapi anak perempuan kita meninggal dunia duluan. Sebelum kita, anak kita sudah meninggal. Yang ada siapa? Cucu. Cucu kita rawat luar biasa. Sayangnya kita, anak ibunya sudah nggak ada. Nah, ternyata, mohon maaf, bapak meninggal sebagai kakek. Ini si cucu yang dirawat itu dapat warisan atau tidak? Tidak dapat warisan, Pak. Karena bukan ahli waris. Kalau menurut kita sayang ya, kasihan gitu. Itulah Islam. Mereka bukan ahli waris, tapi siapa? Itu adalah dawil arham. Dawil arham artinya orang yang punya hubungan rahim, kekerabatan yang sangat dekat. Contoh Pak, kasus lagi ke sini. Lihat Bapak Ibu sekalian, lihat nomor M Pak, M ya, ke atas nomor 1. Berarti siapa? Bapak. Kan ini laki-laki semua ya Pak. Nomor 10 siapa? Paman. Paman ya. Ada bibi nggak? Bibi bukan ahli waris. Bibi bukan ahli baik dari bapak maupun dari ibu. Coba sekarang bibi, Bu, di sini ada bibi nggak? Coba M, dari M nih. Bibi kan perempuan. M, nomor 1 apa? Ibu. Nomor 2? Nenek. Nenek dari siapa? Dari ibu. Kemudian nenek dari bapak. Nenek itu dari bapak, dari ibu ada. Kakek ada nggak dari ibu? Ini lihat Pak, ini kakek ya. Nomor 2 kakek. Dari siapa? Ada nggak dari ibu? Harusnya ke sini kan, ada bapak, ada ibu di sini. Ibu. Nanti nomor 3 misalnya kayak gini nih. Nggak ada. Kakek dari ibu bukan ahli waris. Itu namanya dawil arham. Bibi bukan ahli waris, tapi dawil arham. Itu Bapak Ibu sekalian. Itu namanya dawil arham. Saya sebutkan tapi belum sempat dituliskan. Nanti mungkin di pekan berikutnya biar jelas terlihat. Dalam kitab Rohbiyah. Saya mengkaji ini mungkin sekitar 5 tahun yang lalu. Ya, dalam kitab Rohbiyah diuraikan tentang siapa saja yang disebut dawil arham. 1, cucu dari anak perempuan. Itu bukan ahli waris. Cucu dari anak perempuan seperti tadi kita sebutkan. 2, keponakan dari saudara perempuan. Keponakan, lihat nih Bapak Ibu sekalian, ini saudara laki-laki ya Pak? Ini saudara laki-laki, ada nggak keponakan? Nomor 8 ya. Ini saudara perempuan, nomor 6. Ada nggak keponakan? Tidak ada. Keponakan itu yang jadi ahli waris hanya dari jalur saudara kita yang laki-laki. Ya sama seperti cucu tadi gitu ya. So, keponakan dari jalur saudara perempuan. Yang ketiga, keponakan perempuan dari saudara laki-laki. Keponakan yang perempuan, Bapak punya saudara laki-laki. Kemudian saudara laki-laki kita punya anak. Yang dapat waris hanya keponakan laki-lakinya. Tapi keponakan perempuan, meskipun dari saudara laki-laki, bukan ahli waris. Keponakan perempuan dari saudara laki-laki. Kemudian anak perempuan dari paman. Anak perempuan paman itu berapa? Sepupu. Sepupu laki-laki dapat. Dapat sepupu laki-laki itu nomor ini Pak. Sepupu laki-laki ini nomor 12. 13. 12 13 sepupu laki-laki. Sepupu perempuan? Tidak. Kemudian paman seayah. Paman seibu. Ini paman nomor 10 apa Pak? Paman. Nomor 11 paman. Kalau 10 paman sekandung, paman kandung. Kalau 11 paman seayah. Paman seibu? Tidak ada. Harusnya nomor 13 gitu, paman seibu. Tidak ada paman seibu. Kemudian bibi. Bibi dari ibu. Ini nomor 1 ibu ya. Nomor 1 ibu. Harusnya kemana? Ke pinggir kan? Bibi. Bibi dari ibu. Sekarang
Nomor 1, bibi dari ayah ada? Tidak, namanya bibi tidak dapat warisan. Jadi kalau keponakan meninggal, ibu, bibi itu tidak dapat warisan. Kalau paman, dapat. Adil nggak, Bu? Adil nggak? Ya harus dikatakan adil gitu ya. Allah yang mau gitu. Nah, kemarin kan ada pertanyaan dari Pak Haji itu bilang begini, jumlah ahli waris yang 25 tadi gitu, yang kita sedang uraikan ini siapa yang menetapkan gitu. Ya, yang pertama adalah Al-Quran. Tapi dari Quran kan nggak menyebut paman, nggak nyebut ponakan. Terus siapa? Nah, dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena yang menetapkan hukum adalah Allah dan Rasul. Kalau nggak Quran, Sunnah. Nggak boleh hanya ambil Quran. Nggak boleh ambil Quran saja. Ada golongan namanya inkarus sunnah. Yang nggak mau ambil hadis, ya silahkan. Tapi nanti Bapak bingung sendiri. Kalau nggak mengambil hadis Nabi sebagai rujukan, hanya Quran saja. Yang dari Quran siapa saja. Nanti kita tunjuk lagi, Pak. Dari Quran itu nggak kenal namanya keponakan. Dari Quran nggak mengenal namanya sepupu. Quran itu hanya mengenal siapa? Anak, suami atau istri, ayah, ibu, kemudian siapa lagi, Pak? Di situ sampai cucu? Tidak gitu. Sampai kakek? Bapak Ibu sekalian, tidak. Tetapi yang menetapkan sampai 25 itu adalah para ulamanya kalangan sahabat. Siapa ulamanya sahabat yang paling terkenal? Namanya Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit itu ahli faraidnya para sahabat. Dari mana mereka mengambil? Ya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya lanjutkan lagi. Dari bibi itu mau bapak mau ibu, nggak ada. Kakek dari ibu, bukan ahli waris. Kemudian apalagi ke atas, ibu dari kakek, ibu dari kakek, di sini nggak disebutkan tuh Pak. Ibu dari kakek, ibunya kakek dari ibu, gitu. Apa namanya itu Pak? Ibunya kakek dari ibu. Apa namanya tuh? Uyut. Itu nggak dapat Pak. Tapi kalau ibunya kakek dari ayah, nanti dapat Pak. Jadi ibunya kakek, kakeknya dari siapa? Ini kan kakek Pak. Nomor 2 kakek ya. Dari ayah. Dia punya ibu. Nanti kalau diperpanjang itu nanti akan dapat. Nantinya. Kalau sudah nggak ada semua, itu nanti jadi ahli waris. Karena begini Pak. Nomor 4 apa namanya tadi? Cucu. Ternyata Bapak Ibu sekalian 3 nggak ada, 4 nggak ada. Adanya nomor 5 di sini dari 4. 4 ke 5 ke bawah. Itu namanya apa? Cicit ya Pak? Dapat nggak cicit? Dapat Pak. Kalau 4, 3 dan 4 nggak ada, maka yang dikasih siapa? Itu akan terus Pak. Jadi jalurnya gini, terus ke bawah. 3 ada, 4 nggak mungkin ada. Tapi kalau 3 sudah nggak ada, 4 ada. 3, 4 nggak ada. Yang ada nomor 5. 5-nya ke bawah sini nih. Itu namanya cicit. Dapat cicit. Gitu. Nah, kemudian saudara saudara dari saudara seibu. Ya. Nanti yang membedakannya ya bagian-bagian, setiap bagian ahli waris ini nanti berbeda-beda. Nah, saya menyampaikan ini dulu untuk mengurai 11 orang atau golongan yang disebut dawil arham. Nah, kita kan sedang membahas ini Pak tadi itu. Kita sedang membahas ini. Kemanakan harta jika aku bujang lobet Pak. Kemanakan harta jika apa? Jika seseorang meninggal dunia, maka jihadul Islam. Tadi kan gitu ya. Nah, tapi sebelum ke jihadul Islam, sebelum dikasih ke masjid,
maka harta warisan diberikan kepada dawil arham, gitu Pak. Jadi kalau nggak ada keturunan sama sekali yang 25 itu, Bapak Ibu sekalian, nggak ada yang disebut ahli waris 25 tadi, maka langsung ke masjid? Tidak. Kasih ke siapa? Dawil arham. Jadi jangan masjid duluan. Ya, kalau nggak ada ahli waris yang 25, kan ada cucu dari anak perempuan misalnya, kan ada bibi, gitu kan, ada keponakan perempuan, gitu. Itu tetap dapat sebagai dawil arham. Jadi nilainya nanti boleh sama seperti hak saudaranya, sebagai saudara, sebagai cucu misalnya, atau nilainya nanti sesuai dengan kebijakan. Sebagian dikasih ke masjid gitu. Nah, ini sudah kita bahas tadi. Yang berikutnya, sebab penghalang waris ada 3. 1, status sebagai hamba. 2, terjadinya pembunuhan. 3, perbedaan keyakinan. Waris Islam itu ada hukum Islam, hukum adat, hukum barat. Dalam waris di Indonesia ada 3 hukum ini yang kita gunakan hukum Islam. Nah, ini sudah kita bahas, tidak perlu terlalu panjang, bahwa dulu Islam itu pernah menjadi dasar bagi umat Islam di masa kerajaan. Tapi datangnya penjajah kemudian dilarang, baru boleh diterapkan setelah disesuaikan, sesuai adat atau tidak. Kalau sesuai adat boleh, kalau bertentangan dengan adat tidak boleh. Tapi kemudian muncul teori baru, Prof. Said Talib dan Hazairin, dan diadopsi kemudian sampai hari ini, bahwa hukum Islam yang Quran Sunnah dijadikan sebagai rujukan, ditetapkan dalam kompilasi hukum Islam. Ketemu kompilasi Bapak Ibu, tidak usah kalau tidak ada persengketaan. Kalau kompilasi kan digunakannya oleh siapa? Oleh hakim. Nah, kalau kita gunakan fikih, kalau sama-sama paham, sama-sama menerima, gak usah ketemu hakim di pengadilan. Kalau ketemu hakim apabila terjadi persengketaan atau perselisihan. Kalau sama-sama paham, udahlah, gak apa-apa, saya menerima saja berapapun haknya. Kadang-kadang ada yang begini, Pak, Bu Ustadz, saya terima ya, tapi saya setelah menerima, saya serahkan lagi kepada bapak saya. Jadi ibunya meninggal, yang ada ahli waris adalah bapak dan anak-anak. Anaknya ada laki-laki, ada perempuan. Yang laki-laki setelah menerima, karena dia paling besar bagiannya, setelah itu, Ustadz, saya terima bagian saya. Ya, kalau sudah dihitungkan tadi, ada kebun, ada sawah, ada rumah, dan lain-lain, dan semua bagian saya berikan kepada bapak saya. Boleh nggak? Boleh. Jadi bapaknya nanti double, gitu. Dapat warisan sebagai suami dari istrinya, dapat gonogini, dan dapat bagian dari anaknya. Yang perempuan juga sama, Ustadz, sudah kami terima, cuma bagian kami berikan, sedekahkan atau hadiahkan kepada ayah. Boleh? Boleh. Cuma kalau statusnya sebagai anak perempuan, Bapak Ibu sekalian, harus seizin suami. Kalau status sebagai anak laki-laki, tidak perlu izin. Cuma sebaiknya kalau mau toyib, bilang-bilang, diskusi dengan istri. Kenapa? Ya boleh jadi istrinya berharap, ya nanti pulang dari pembagian waris seminggu, bapak nggak dikasih jatah makan oleh ibu. Ibu nggak masak, cemberut seminggu, gara-gara apa? Warisan. Ya, jadi bagusnya meskipun sebagai laki-laki, sebagai suami memang tidak perlu izin, tapi baiknya diskusikan, bilang-bilang. Nah, Bapak Ibu, ini istilah yang sudah kita bahas, ada dawil furud, yaitu orang-orang yang ditetapkan tadi itu, Pak. Nanti kita buka ayat, orang-orang yang disebutkan bagian-bagiannya, di situ ada namanya furudul muqaddarah, ada asobah. Asobah itu siapa? Sisa, ya, yang dapat sisa. Asobah itu sisa. Ada dawil arham yang sudah barusan saya sebutkan tapi belum dituliskan di sini. Ada namanya wasiat wajibah, itu
pemberian kepada yang seperti tadi dawil arham, cucu dari anak perempuan. Dikasih nggak? Dikasih saja Pak, meskipun dia bukan ahli waris. Kan Bapak bilang, masa cucu laki-laki saya dapat, dari anak laki-laki dapat, Bapak punya anak laki-laki dan perempuan. Anak laki dan perempuan Bapak, mohon maaf, misalnya meninggal dunia dua-duanya. Ahli warisnya itu cucu saja. Yang dapat cucu dari anak laki-laki. Cucu dari anak perempuan, gigit jari. Dikasih nggak? Tetap kasih, Bu. Tapi apa namanya? Nah, boleh hibah, boleh wasiat. Gitu. Kalau begitu, sebelum kita meninggal sudah siap-siap, Pak. Kita punya anak laki perempuan, dua-duanya meninggal gitu. Atau ya, Bu. Hibah berarti. Iya. Nanti mohon maaf, Bu. Hibah itu berlakunya ketika hidup. Oh iya. Ini namanya wasiat wajibah. Wasiat nih, nah di sini wasiat. Makanya ada istilah wasiat wajibah. Nih Bu nih, wasiat wajibah. Kalau wasiat wajibah yang netapinnya bukan kita yang jadi si kakek Ibu yang meninggal ya. Kalau sebelum meninggal disebut apa? Wasiat. Kalau sudah meninggal yang menetapkan siapa? Bisa neneknya, bisa saudara-saudaranya. Tadi si paman-pamannya bilang udah kasih aja, kan sama-sama cucu. Masa cucu laki-lakinya maksimal maksimal sebagaimana hak dari ibunya gitu. Kan ibunya meninggal tuh. Ya, tinggal aja cucunya. Karena kalau ibunya masih ada dapat nggak? Nggak dapat. Kalau ibunya masih ada berarti kehalang sama ibunya kan. Ibunya sudah nggak ada. Maka maksimal ya Bu, sama dengan nilai ibunya. Tapi kalau dikasihnya enggak, dikasihnya cuma-cuma, boleh? Ya. Kalau boleh nggak boleh. Kalau lebih dari hak ibunya tidak boleh. Tapi kalau sama dengan hak ibunya boleh. Kalau dikasih sama saudaranya cuma-cuma, boleh nggak cuma-cuma? Boleh Pak. Namanya wasiat wajibah, bukan waris. Berarti dia dapatnya seikhlasnya gitu. Jadi paman-pamannya atau saudara-saudaranya, bibi-bibinya bilang udah kasih aja, tapi kasihnya kita rembug aja ala kadarnya, boleh? Boleh, jangan nuntut lebih. Ya, karena sebetulnya tidak dapat, sebetulnya nggak dapat, sudah didapatkan saja, alhamdulillah. Nah, tapi kalau kebijakan kita daripada misalnya muncul perselisihan, ada kecemburuan, karena nggak semua paham, sebaiknya apa? Kalau saya sih lebih menyarankan kasih saja sama dengan hak ibunya, apalagi dia yatim gitu. Ya, apalagi dia sudah tidak punya orang tua gitu. Kalau saya sih menyarankan samain aja gitu. Nah, kalau lebih memang tidak boleh. Saking sayangnya Bu ya, saking sayangnya kasihan gitu. Nah, ini banyak kasus seperti tadi Pak. Tapi itu namanya apa? Wasiat wajibah. Istilahnya jadi beda gitu. Nah, kalau wasiat kan nanti berlakunya kalau kita mati. Tapi kalau tambah wasiat wajibah baru itu ditetapkan oleh orang yang hidup. Ya, yang tadi boleh ponakan boleh saudaranya, boleh apa tadi? Boleh sepupunya, boleh bibi pamannya gitu dan seterusnya. Saya ingin menyampaikan ini Pak, mohon maaf. Ini kan sudah kemarin tentang perpindahan harta, ini bukan bagiannya, tapi di sini kita melihat ada perpindahan harta secara ekonomi, itu ada yang disebut dengan akad-akad yang menjadi dasar. Ini sudah dibahas tentang apa? Hal yang didahulukan sebelum pembagian waris. Sudah ya Pak? Ya. Yang didahulukan bayarkan dulu urusan muamalahnya. Kalau ada jual beli belum dibayar, bayarkan. Barang sudah didapat di rumah. Ya, dia tapi belum
sempat bayar, atau uangnya sudah diserahkan tapi barangnya belum, itu selesaikan dulu. Kemudian gadai misalnya, sewa menyewa misalnya, selesaikan dulu biar pembagian warisannya tahun depan setelah sewanya habis gitu. Kedua, ada tajhiz, biaya pengurusan mayat, bayarkan utang almarhum. Kalau utang almarhumnya ditanggung asuransi gimana, Pak? Saya tetangga meninggal, Bu, meninggal ketika selesai prosesi penguburan, paham nih keluarga ingin segera. Kenapa ingin segera? Karena dia paham bahwa kalau tidak segera, satu, almarhum ditanya tentang harta tidak bisa jawab. Kenapa tidak ditunda? Ah, udah tunda aja, nanti mamah juga masih ada kok. Jangan bicara waris. Keluarga ini paham. Kalau kalian sayang sama almarhum ayah kalian, segera bagikan warisan. Kenapa? Almarhum ayah kalian ditanya tentang hartanya dari mana? Terjawab? Terjawab. Kemana kan hartamu? Nggak terjawab, Pak. Kenapa? Karena belum dibagikan waris. Maka segera bagikan waris setelah meninggal dunia. Ya kalau waktu tergantung kondisi. Kalau masih tidak memungkinkan karena berkabung dan lain-lain, ya silahkan. Ada yang sakit dan lain-lain. Tapi kalau saya punya keluarga di rumah, pembagian warisannya itu siangnya dikuburkan, malamnya keluarga kumpul pembagian warisan. Itu lebih baik, Pak. Jadi kalau ada tradisi mengatakan, wah masih merah tanahnya kok cerita waris gitu, masih dianggap serakah kan, Pak? Kamu ini serakah banget sih, bapakmu baru meninggal, kamu cerita minta warisan. Bukan minta waris, itu haknya, Pak. Itu hak. Yang kedua, kalau tidak diberikan segera, ada yang dizolimi. Siapa yang dizolimi? Ahli waris. Ahli waris itu ada 5 anak. Yang anak pertama sukses, kedua sukses. Si bungsu ini berat hidupnya, Pak. Sampai nggak sama kan, Pak? Nasib orang tuh satu keluarga kadang-kadang ya Allah kasih berbeda-beda. Kita orang tua sudah ikhtiarkan, tapi ya nasib, Pak. Ada yang gagal terus dikasih modal, gagal lagi dikasih sekolah juga. Akhirnya hidupnya beda nasib. Yang kakak-kakaknya sukses, yang si bungsu ini ternyata berat sekali. Meninggal. Maka kalau ditunda, nanti mama juga masih ada. Mama zolim loh. Ibunya yang zolim sama si bungsu. Kenapa? Si bungsu punya hak mendapatkan, mungkin dia punya kebutuhan. Maka saya pernah cerita dari Bekasi, Pak. Si adeknya ini datang ke Gunung Kidul. Saya ngumpul di situ bersama keluarganya. Kata kakak-kakaknya, udah ya, ini rumah nggak usah dibagikan. Yang penting Ustadz sudah bilang hak masing-masing sekian, 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 selesai ya, gitu. Boleh nggak? Boleh sebetulnya. Kalau semua sepakat bahwa saya punya hak sekian, nilainya sekian di rumah ini. Boleh, nggak usah dijual maksudnya, Pak. Ada yang si bungsu, Pak. Bukan bungsu, pengais bungsu lah. Dari Bekasi. Ustadz mohon maaf, saya jauh-jauh dari Bekasi ke sini mau ngambil hak saya dan saya akan gunakan. Daripada saya meminjam ke bank dan itu riba. Daripada saya minjam ke rentenir dan itu dosa. Saya ingin mengambil hak saya. Gimana tuh, Pak? Wajib dibagikan. Tapi gimana? Asal dibagikan atau tidak? Ternyata solusinya tidak mesti harus dijual rumah itu. Kata kakak yang paling besar, udah bagian masing-masing sudah ketahuan kan? Masing-masing nilainya untuk nilai tahun ini, sekarang ini per anak 100 juta kan? Perempuan 50 juta. Maka adik kakak yang bayarin sekarang 100 juta, tapi hak adik sudah dibeli oleh kakak. Namanya disusuh. Boleh begitu. Jadi nggak usah dijual. Nggak, kalau harus dijual, jual. Tapi kalau nggak mesti dijual, ya tahan dulu boleh, Pak. Untuk rumah keluarga, asal semua ahli waris setuju dan setiap ahli waris sudah tahu bagian. Ya, bagian kakak 2 kali lipat perempuan, 2 kali lipat adik ya, karena adik perempuan gitu. Tapi bagi yang ahli waris membutuhkan, jangan ditahan-tahan. Gitu. Makanya didahulukan pembagian orang-orang yang membutuhkan. Ya kalau ditahan-tahan itu diantara kezoliman. Ya kan. Nah tadi asuransi kelupaan malah. Tetangga saya meninggal, Pak. Nah ketika dibagikan waris segera. Kemudian anaknya bilang, Ustaz mohon maaf rumah ini dan beberapa bagian harta yang ditinggalkan almarhum itu sebetulnya Ustaz itu hasil dari pinjaman ke bank. Oh ya, saya bilang. Terus sudah selesai? Belum, Ustaz. Belum selesai. Ke bank itu masih sekian gitu. Kalau dihitungkan sama anaknya, kebetulan anaknya dokter.
Dihitungkan sekian Ustaz, masih banyak hutangnya almarhum ke bank. Berarti saya bilang ini tidak boleh dibagikan waris kecuali urusan ke bank sudah harus. Tapi Ustadz gini, ini ada ini Ustadz, ketika ayah itu pinjam ke bank, di sini ada asuransinya. Kalau pihak pertama meninggal dunia, maka seluruh hutang dianggap sudah lunas oleh asuransi. Lunas atau tidak, Pak? Lunas, Pak. Karena hubungan utang piutang itu sama kalau Nabi kan mau menyolatkan. Kata Nabi, tidak akan saya solatkan sebelum ada yang menjamin hutang. Ini Bu, mohon maaf. Saya ini sebagai motivasi saja. Ada 5 orang yang dia masuk surga dari pintu mana suka. Ingat-ingat, ini hanya motivasi nyambung ke utang nih Pak. 5 orang ini masuk surga dari pintu yang mana dia suka. Pintu mana aja boleh Pak. Siapa? Yang pertama istri solihah. Ibu, kalau ibu itu solihah, bapak ridho. Maka ibu boleh masuk surga dari pintu, makanya baik-baik sama si bapak. Pintu mana suka, istri solihah itu boleh masuk Pak. Keluar, hadisnya silakan dicek. Solihah. Yang kedua adalah orang yang habis wudhu, berdoa. Doa habis wudhu apa? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Dicek hadisnya. Kata Nabi, masuk surga pintu mana suka. Ya, yang doa habis wudu jangan ditinggal tuh Pak. Habis wudu, hadap kiblat, angkat tangan doa. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal, itu enteng, tapi itu fadilahnya luar biasa. Yang ketiga, orang yang memaafkan seseorang yang membunuhnya. Kalau ditampar, tampar lagi. Kalau kita kan gitu, mau dicabok deh. Padahal hadisnya nggak begitu. Ini mati, habis itunya apa? Baterainya. Kalau ajarannya nggak begitu. Ya. Kalau Nabi menganjurkan maafkan. Ya. Di antara memaafkan itu bahkan sampai orang dibunuh, kita memaafkan. Ya. Gimana? Nah, ini dari motivasi kita dari sekarang. Ada yang menyakiti kita, maafkan. Karena ada orang dibunuh misalnya. Maka orang tersebut dendam mungkin nggak Pak? Kebanyakan pasti dendam lah, saya dibunuh, saya dendam. Tapi pilihannya bisa dendam, di mana kita bisa menggugat di akhirat, atau maafkan. Maka kata Quran, falyafu walyasfahu, maafkan saja. Jadi maafan itu bukan hanya bab disakiti secara lisan. Memaafkan karena kita misalkan dizolimi secara harta gitu. Maafkan saja, bisa. Tapi bahkan kita dibunuh saja, kita tetap harus apa? Memaafkan. Mahal Pak. Ini luar biasa. Berat gak? Berat atau Pak? Berat Pak. Ini berat sekali. Tapi kan hadiahnya apa? Wah, surga dari pintu yang mana dia suka. Yang ketiga, yang keempat, orang yang membebaskan utang. Nah, Bapak tadi Pak, membebaskan utang. Kalau Bapak punya piutang, hak kita adalah menagih. Saya punya piutang, punya tagihan, saya datangi, Bapak mohon maaf, Bapak punya utang kepada saya 100.000, saya tagih. Hak ya? Benar nggak Pak? Benar. Kalau Bapak itu adil namanya. Kalau Ibu punya piutang, orang bersangkutan bilang, aduh mohon maaf belum ada, paling Jumat depan ya, boleh nggak? Itu kalau Bapak kasih waktu, di Quran disebut fanazirotun ila maisarah, kasih tenggang sampai dia mudah. Itu namanya ihsan. Kalau tadi adil. Kalau nagih itu adil. Kalau kita kasih tenggang, ihsan. Masya Allah. Wallahu yuhibbul muhsinin. Ada lagi Pak yang ketiga, datanglah Jumat karena sudah janji ihsan, sudah dikasih ihsan. Jumat ini nggak ada. Atau kapan Bu? Jumat depan ya Bu ya. Jumat depan dikasih lagi. Sudah 10 Jumat, nggak dapat, nggak bisa. Akhirnya, aduh mohon maaf, lagi berat. Kata Ibu bilang apa? Sudahlah, nggak usah dipikirkan. Insya Allah kita akan utang-utang yang Ibu punya kepada saya bebaskan. Surga tuh. Mahal nggak Pak? Aduh Pak, berat itu, hal-hal yang berat. Pintu mana suka boleh masuk. Kata Nabi begitu. Makanya Abu Bakar Siddiq, pintu surga mana yang nggak mungkin? Semua surga boleh. Apa di antara amalan Abu Bakar?
Membebaskan. Karena kata Umar begini, susah ngejar Abu Bakar itu. Setiap aku mau melakukan sudah didahului sama Abu Bakar. Kata Nabi, ini jenazah punya utang, punya. Siapa yang mau membebaskan? Langsung siapa? Abu Bakar. Tanpa nanya berapa hutangnya. Kalau kita berapa dulu gitu Pak. Berapa dulu hutangnya Pak. Membebaskan utang ada ibu-ibu yang telepon Pak. Assalamualaikum Ustaz, nanti ngaji sore ya? Iya Bu. Tolong bahas tentang utang ya Pak. Kenapa Bu? Saya punya piutang. Di antara jemaah masjid itu ada yang punya utang sama saya. Nah, udah meninggal suaminya, tapi sudah saya tanya sama keluarganya, satu pun nggak ada yang respon. Saya bilang, atuh ibu kasihan bebasin aja. Oh, Ustaz, bukan 200.000, 200 juta. 200 juta bebasin nggak Pak? Bukan 200.000 Ustaz, 200 juta bebasin nggak Pak? Ya pilihannya tadi, beli surga, bebasin aja. Berat Pak katanya, nggak belum bisa. Ya terserah, pilihannya nih. Ada 5 ya, satu lagi yang mendawamkan al-ikhlas. Selepas sholat fardu, baca surah al-ikhlas dalam hadisnya 10 kali. Membaca al-ikhlas setiap sholat fardu, selesai, baca al-ikhlas, istiqomah, Allah berikan baginya surga dari pintu yang mana suka. Wallahu a'lam bishawab. Mamang, mamang nggak punya anak, nggak punya istri. Berarti tadi statusnya lihat mamang itu punya saudara nggak? Semua gitu. Nah, tadi keponakan kita. Berarti kita kalau punya paman berarti status siapa? Keponakan. Keponakan perempuan tadi ada nggak? Ibu itu keponakan nih gitu. Ibu itu kan keponakan berarti kan? Keponakan perempuan tadi ada nggak? Berarti Ibu Dawil? Iya, laki-laki saja. Hari Ibu nggak dapat gigit jari. Tapi kalau kalau Ibu nanti ketemu, ceritakan ilmu yang tadi. Dawil, dawil arham. Oh, memang saya bukan ahli waris. Saya itu dawil, tapi kata Ustadz boleh dikasih. Gitu. Apa namanya? Boleh hibah gitu. Boleh wasiat wajibah gitu ya. Oh, anak paman saya yang urus, saya paman itu saya yang dekat sekali. Kan gini Pak, ada ponakan yang sangat dekat dengan paman. Yang jauh, yang nggak pernah ketemu, yang nggak pernah nengok, nggak pernah silaturahim, dapat. Ini yang rumahnya dampingan, nggak dapat. Merasa tadi apa? Wah, nggak adil kalau begitu. Kalau pakai yang tadi, boleh aja dapat, tapi jangan nuntut gitu. Jangan nuntut karena bukan ahli waris. Boleh nggak dapat? Boleh, tapi hanya sebatas apa? Bisa hibah, bisa apa? Si pamannya bilang aja sebelum meninggal gitu. Pamannya, paman ada wasiat gitu. Wasiat? Boleh. Boleh. Boleh, Bu. Asal maksimal sepertiga. Maksimal sepertiga harta. Justru kalau kepada keponakan perempuan yang benar adalah wasiat. Kalau waris nggak dapat, tapi kalau wasiat, tapi kalau keponakan laki-laki malah nggak boleh kalau wasiat, karena itu siapa? Ahli waris kan nggak boleh ada wasiat. Kalau kepada ponakan perempuan bolehnya malah wasiat, tapi maksimal sepertiga bagian dari warisannya. Kalau alam bisawab. Nanti insya Allah. Oh, ada lagi. Gimana Bu? Kabur gitu. Ngasih alamat gitu. Mau ditagih kemana gitu ya. Gini Bu, Bapak Ibu sekalian, memang secara fikih ketika yang berutang kepada kita itu masih ada tadi kan tagih gitu ya. Boleh kalau dikasih ke ruang waktu yang luang atau akhirnya bebaskan. Kalau yang kedua ini kabur aja. Nah, secara fikih kita tetap boleh nagih gitu ya. Itu hak kita dan itu zolim. Tapi kalau dari sisi ilmu tasawuf dan secara fikih Bapak tetap punya hak sampai bahkan di akhirat. Kan gini Pak Bu, Nabi melarang kita berutang. Gitu ya. Kenapa tadi? Karena berapa banyak orang yang putus
silaturahmi, pertemanan, persahabatan, bahkan saudara gara-gara utang. Tapi Nabi mengatakan begini, Bu, bagi orang yang berutang dalam hadisnya, kemudian dia berikhtiar untuk membayarkannya, Allah pasti akan kasih jalan. Satu. Yang kedua, orang yang berutang, dia berikhtiar membayarkannya, tapi keburu meninggal, maka Allah dan Rasulnya yang akan membayarkan di akhirat. Asal ikhtiar, memang mau niat bayar. Yang ketiga, ada orang berutang, nipu dia, tidak mau bayar. Seperti tadi, malah kabur. Setiap hari, detik, menitnya dosa. Seumur-umur loh, Pak. Setiap menit, detik dari harinya sampai dia membayar, karena dia tidak niat. Bahkan di dunianya setiap harinya dosa zolim kepada yang dia utangi. Ya, sebaiknya kalau ada orang yang bisa dipercaya, nanti kita uruskan dengan notaris, bisa. Tapi sebaiknya memang setiap wasiat dituliskan. Tapi kalau sama-sama percaya, saudara yang lain percaya, tidak mesti, Pak. Tinggal dibuatkan saja di depan notaris bahwa sudah disampaikan wasiat, saksinya juga ada, misalnya. Saksi kan, bukti kan tidak perlu tertulis, tapi juga bukti dari saksi. Boleh. Kabur. Satu, doakan. Doakan biar rezekinya banyak gitu. Doakan, memang betul, doakan biar rezekinya banyak. Satu, doakan saja biar rezekinya banyak, jangan doakan biar celaka gitu, Pak. Makin susah nanti bayarnya. Kalau doakan biar hancur, ya susah, nggak bakal bayar-bayar. Doakan biar banyak rezekinya. Dua, biar terbuka hatinya gitu. Dibukakan hatinya, dibukakan rezekinya. Nah, yang ketiga, biar dia bisa mengembalikan, dimampukan untuk membayar utang. Karena nagih nggak mungkin kepada siapa. Gitu. Tapi yang ketiga, yang keempat, ya Bapak kalau merasa ini berat, ini susah, daripada jadi beban, daripada jadi beban hidup, uangnya nggak kembali, tensi malah makin tinggi. Dipikirin terus, tensi naik, Pak. Duitnya kembali, tensinya malah tinggi. Mending apa? Sudah, ikhlaskan, minta ganti sama siapa? Sama Allah. Ikhlaskan, Ustaz, 1 miliar Ustaz, Allah mah tidak akan melihat 1 miliar. Ya Allah, 1 miliar saya sedekahkan kepada orang itu, saya tidak akan tagih. Ikhlas lillahi ta'ala, tapi saya minta ganti gitu. Boleh nggak? Ya, minta saja sama Allah ganti yang lebih baik. Kalau sudah ikhlas jangan, Pak. Kalau sudah ikhlas dia datang, bawa 1 miliar, terima nggak, Pak? Kan sudah Bapak ikhlas kan? Kasih ke masjid. Kata Allah, tepu, ini penipu ini. Kemarin belum bayar, dia bilang ikhlas. Sudah bayar? Kalau sudah ikhlas, maka Bapak jangan terima. Kalaupun Bapak terima, ya sudah saya terima. Bapak apa? Keluarin Bapak. Itu sudah selesai dengan Allah. Gitu. Baik, mungkin Bapak Ibu sekalian. Oh, mangga Pak. Oh, sebentar Bu. Gimana? Itu 2 orang saja, 2/3. Sama. Sama. 2 ke atas, anak perempuan, barang-barang 2/3. Anak perempuan semua ada 5. Haknya 2/3 dibagi 5. Pasti ada sisa tuh, Pak. Ya. Kalau ada ayah dan kakek, itu asobah. Sampai di kakek dan ayah. Ayah dan kakek dulu, kakak ya. Ayah, pasti ada ayah. Ayahnya dapat asobahnya, Pak. Jadi 1/6 plus asobah. Gitu. Tapi kalau tidak ada ayah, tidak ada kakek, yang dapat siapa? Saudara. Saudara kandung kita pasti dapat tuh, Pak. Saudara mah laki-laki perempuan dapat kalau saudara. Kalau keponakan tidak gitu. Gitu aja. Iya, Bu. Iya. Ya. Jadi intinya orang yang beda agama tidak saling mewarisi.
Jadi kalau ayahnya yang beda agama dengan anaknya, ayahnya kafir seperti Ustadz Felix Xiao gitu. Ustadz Felix Xiao itu sudah muslim ya, Ustadz Felix Xiao. Ayahnya masih kafir kan Pak, sampai hari ini kata beliau, ayah saya belum dapat hidayah, tapi nggak mau disebut kafir. Tetap kafir, nggak mau disebut non muslim gitu. Kalau non muslim nggak selamat, kalau kafir masih tertutup, berharap terbuka. Nah, kalau ayahnya meninggal, Ustadz Felix tidak dapat waris, Ustadz Felix Xiao meninggal tidak memberi waris gitu, tidak saling mewarisi. Kalau beda agama tidak saling mewarisi. Tapi pendapat lain ada Pak, memang pendapat lain, tapi bukan jumhur. Pendapat lain itu masih memberi waris gitu. Dari orang kafir kepada kita itu masih memberi waris. Tapi kalau kita kepada yang kafir tidak memberi. Ada, tapi yang jumhur ulamanya menetapkan tidak saling mewarisi. Atas cakap Bapak Ibu sekalian, insya Allah nanti dilanjut di pertemuan berikutnya. Semoga sehat, semoga afiat. Ada berkah untuk kita semua. Alhamdulillah. Subhanaka Allahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.